Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi kita yang berjudul Perbankan Syariah. Sejarah Bank Syariah di Indonesia. Kehadiran Bank Syariah Indonesia dipelopori oleh berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1991 dan mulai beroperasi penuh pada tahun 1992. Bank Syariah adalah suatu bank yang dalam aktivitasnya baik dalam penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah. Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan operasionalnya pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. Dasar Hukum Bank Syariah. Perbankan Syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dalam proses melaksanakan kegiatan usahanya. Adapun prinsip-prinsip bank syariah. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah. Adapun produk bank syariah antara lain, yang pertama titipan atau simpanan, yang kedua bagi hasil, yang ketiga jual beli, keempat sewa, dan yang terakhir jasa. Titipan atau simpanan al-wadi'ah. Al-wadi'ah adalah titipan atau simpanan, yaitu titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Akad wadi'ah terbagi menjadi dua, yaitu wadi'ah yad al-amanah dan wadi'ah yad ad-dhamanah. Wadi'ah yad al-amanah atau tangan amanah, pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan harta yang dititipkan, akan tetapi dapat membebankan biaya kepada pihak penitip sebagai biaya penitipan. Sedangkan wadi'ah yad ad-dhamanah atau tangan penanggung, penerima titipan dapat mempergunakan harta tersebut dalam aktivitas perekonomian tertentu dengan izin dari pemberi titipan dengan syarat ia menjamin akan mengembalikan aset-aset tersebut secara utuh. Yang kedua yaitu bagi hasil. Bagi hasil terbagi menjadi al-musyarakah. Musyarakah berasal dari kata al-syirkah yang berarti al-ikhtilat atau pencampuran atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Sedangkan menurut istilah adalah akad persekutuan dalam hal modal, keuntungan, dan tasarruf atau pengelolaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau keahlian dengan kesepakatan bahwa keuntungan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya al-mudharabah. Mudharabah berasal dari kata darb, berarti memukul atau berjalan. Secara istilah, al-mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama atau sohibul mal menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan. Mudharabah sendiri terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, mudharabah mutlaqah, dikenal dengan istilah URIA atau Unrestricted Investment Account. Yang kedua, mudharabah muqayyadah,
Ada dua jenis mudharabah muqayyadah, yaitu yang dikenal dengan RIA (Unrestricted Investment Account) dan yang kedua yang dikenal dengan mudharabah muqayyadah off balance sheet. Lalu jenis bagi hasil al-muzara'ah secara bahasa berarti melemparkan tanaman dan makna hakiki adalah modal. Sedangkan secara istilah, muzara'ah adalah kerjasama pengelola pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu. Produk bank syariah selanjutnya yaitu jual beli. Jual beli terdiri dari baitul murabahah, adalah suatu penjualan barang seharga tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Dengan kata lain, murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Selanjutnya ada bai as-salam. Bai as-salam adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Dengan kata lain, as-salam adalah akad suatu barang dengan kriteria tertentu sebagai tanggungan tertunda dengan harga yang dibayarkan pada majelis akad. Lalu bai al-istisna. Produk istisna merupakan produk salam, namun dalam istisna pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. Produk bank syariah selanjutnya yaitu sewa. Sewa terbagi menjadi al-ijarah. Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat atau hak guna, bukan perpindahan kepemilikan. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Ijarah secara bahasa berarti upah dan sewa, jasa atau imbalan. Secara istilah, ijarah dapat didefinisikan sebagai hak atau memanfaatkan barang dan jasa. Selanjutnya ada al-ijarah al-mutahiyah bitamlik atau IMBT, merupakan perpaduan antara sewa menyewa dan jual beli atau hibah di akhir masa sewa. Adapun pemindahan hak milik barang terjadi dengan salah satu dari dua cara berikut. Yang pertama, pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa. Yang kedua, pihak yang menyewa berjanji akan menghibahkan barang yang disewa tersebut pada akhir masa sewa. Produk bank syariah yang terakhir yaitu jasa. Jasa terbagi menjadi al-wakalah. Al-wakalah adalah suatu akad pada transaksi perbankan syariah yang merupakan akad perwakilan yang sesuai dengan prinsip yang diterapkan dalam syariat Islam. Yang kedua, al-hiwalah. Al-hiwalah adalah akad perpindahan di mana dalam prakteknya pemindahan hutang dari tanggungan orang yang berhutang menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayar hutang. Yang ketiga yaitu al-ran. Al-ran adalah suatu akad pada transaksi perbankan syariah yang merupakan akad gadai yang sesuai dengan syariah. Ran adalah menahan salah satu hak milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Yang keempat yaitu al-qard. Al-qard adalah salah satu akad yang terdapat pada sistem perbankan syariah yang tidak lain adalah memberi pinjaman baik berupa uang atau lainnya tanpa mengharapkan imbalan atau bunga. Aplikasi qard dalam 4 hal, yaitu sebagai pinjaman talangan haji, yang kedua sebagai pinjaman tunai, yang ketiga sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, dan yang keempat sebagai pinjaman kepada pengurus bank. Lalu ada al-kafalah. Al-kafalah adalah memberikan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dengan kata lain, mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan memegang pada tanggung jawab.